Jumlah pasien positif COVID di Indonesia menembus angka 100.000. Itulah satu dari 5 berita terpopuler versi Tukang Kombur hari ini. Jumlah pasien positif melalui klaster perkantoran naik terus. Jika pada tanggal 4 Juni saat PSBB masih berlangsung hanya 43 pasien positif yang berasal dari kantor, saat ini sudah ada 375 orang yang berasal dari perkantoran. Mereka ada di 59 perkantoran di Jakarta. Data yang diedarkan oleh Dinas Kesehatan Jakarta itu belum dikonfirmasi oleh pihak Dinas Kesehatan. Tetapi salah satu kantor aneka tambang menyatakan kantornya sudah tidak ada pasien positif saat ini. Ada beberapa kementerian yang mencatatkan jumlah pasien positif yang sangat tinggi, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Parekraf. Gubernur Anies Baswedan menyatakan untuk menghindari klaster perkantoran, maka warga yang sudah beraktivitas di kantor wajib menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat, antara lain dengan jaga jarak, tetap mencuci tangan dan pakai masker, serta kapasitas kantor hanya 50% saja. Pasien positif COVID di Indonesia menembus angka 100.000. Angka 100.000 ini tercapai setelah 5 bulan kurang dari 5 hari pasien positif pertama ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret yang lalu. Jumlah ini tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Di atas Indonesia ada Qatar yang berada di urutan 23 dunia. Padahal Qatar jumlah penduduknya hanya 2,8 juta saja, artinya hanya 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk besar seperti Amerika, India, maka jumlah 100.000 tersebut tergolong masih sangat rendah. Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi calon wali kota pada Pilkada Solo akan mendapat tantangan. Penantangnya adalah Bagio Wahyono dan FX Suparjo yang maju lewat calon independen. Pasangan dengan istilah Bajo tersebut merupakan tukang jahit dan ketua RW. Mereka sudah mendaftar sejak bulan Februari lalu melalui jalur independen. Tapi karena verifikasi faktual KPU menunjukkan bahwa data mereka banyak yang tidak memenuhi syarat, maka hari ini mereka mendaftarkan kembali untuk memenuhi persyaratan KTP dukungan. Sidang keempat peninjauan kembali kasus Cesi Bank Bali yang diajukan oleh Joko Chandra kembali tidak dihadiri oleh Joko Chandra. Menurut kuasa hukumnya, Joko Chandra masih sakit di Malaysia. Agenda sidang hari ini merupakan penyampaian pendapat dari jaksa. Jaksa menyatakan tidak ada sidang melalui online atau sidang daring, karena menurut jaksa, jika itu dilakukan maka itu sama saja dengan melecehkan hukum. Jaksa meminta hakim untuk membatalkan peninjauan kembali yang sudah didaftarkan oleh Joko Chandra. Sementara itu, kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, hari ini diperiksa oleh Kejaksaan Agung karena diduga bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pelaksanaan ibadah haji yang berlangsung dalam suasana pandemi akan ada yang berbeda. Jika biasanya ada 5 mikot atau batas untuk memasuki Mekah, maka pada tahun ini hanya ada 1 mikot saja yang digunakan, yaitu mikot Qorn Al-Manazil. Biasanya mikot Qorn Al-Manazil jarang digunakan karena itu merupakan mikot yang sudah lama yang dimasuki oleh warga-warga Teluk dan Asia Timur. Tetapi tahun ini untuk memasuki kota Mekah hanya lewat jalur tersebut. Sementara itu untuk menjaga protokol kesehatan, pihak Kerajaan Arab Saudi mengetatkan pemeriksaan kesehatan di Bandara Jeddah. Masjidil Haram yang akan digunakan oleh jemaah haji dibersihkan minimal 10 kali dalam sehari. Wukuf akan berlangsung pada hari Kamis nanti, disiarkan dalam 5 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Itulah 5 berita terpopuler yang dirangkum oleh Tukang Kombur. Tonton terus channel ini untuk mendapatkan berita-berita cerdas dan menghibur. Sampai jumpa.